Polres Cimahi membongkar peredaran pupuk subsidi yang dijual secara ilegal di wilayah Gunung Halu dan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, KBB. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 3 orang tersangka inisial AG, J, dan A. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan bahwa para tersangka terjerat hukum pidana karena tak memiliki izin resmi sebagai pengencer atau penjual pupuk subsidi. Kita amankan 3 orang pelaku yang menjual pupuk subsidi tanpa hak menjual, kata Tri di Polres Cimahi. Rabu, 13 November 2024. Tri mengungkapkan, selain ilegal, para tersangka juga menjual pupuk subsidi kepada masyarakat di atas harga eceran tertinggi, HET, untuk meraup keuntungan. Mereka menjual ke warga sekitar dengan harga yang sangat tinggi. Jadi kan pupuk subsidi ini sudah ada penunjukannya dan peruntukannya, dan HET-nya juga sudah ada, ungkapnya. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan 6 ton lebih pupuk subsidi yang belum laku terjual. Di barang bukti pupuk NPK 1,4 ton, urea 4,7 ton, ada juga timbangan dan plastik, ujarnya. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui dari mana para tersangka mendapatkan pupuk subsidi tersebut. Sementara ini didapat dari luar daerah, kita dalami, tegasnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 110 Yungto pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Yungto pasal 23 ayat 3, Permendak Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Ancaman paling lama 5 tahun penjara, pungkasnya. Itu sebanyak untuk pupuk subsidi jenis NPK itu totalnya 1,4 ton. Kemudian pupuk bersubsidi merek urea totalnya 4 ton 784 kg. Kemudian 1 kantong plastik berisi 50 lembar ya. Kemudian barang bukti 1 buah timbangan gantung batang, 1 buah timbangan untuk merek Lekol, 1 buah timbangan untuk elektronik merek PRD, dan 4 lembar kantong plastik merek Kristal. Modus operandinya adalah para tersangka ini mengecer pupuk-pupuk resmi ini, kemudian menjual pupuk jenis NPK dan urea yang bersubsidi kepada warga sekitar dengan harga yang sangat tinggi. Perlu kita ketahui bahwa penjualan pupuk bersubsidi ini sudah ada penunjukannya, kemudian sudah ada orang-orangnya. Kemudian juga harganya pun sudah ada HET-nya, harga eceran tertingginya. Jadi para pelaku ini menjual dengan harga sangat tinggi dengan dengan adanya kekurangan pupuk ya di wilayah, akhirnya mereka menjual pupuk dengan harga yang sangat tinggi. Itu ini sangat merugikan para petani sehingga proses yang nantinya hasil panennya tentu saja akan menjadi lebih tinggi. Bapak sudah paham terkait dengan itu dapat tahu ya? Saya sudah tahu karena yang saya meneruskan hati saya. Saya meneruskan pengalaman saya. Saya hanya menjual dari yang benar saya menjual ke petani. menjual pada langsung. Harganya berapa? Harganya 110 per karung. Kalau ecerannya? Ecerannya 4.000 per kilo. Harusnya? Saya tidak tahu. Tapi Bapak mengakunya izin untuk menjual pupuk. Saya dibelinya. Terus saya harus berapa? Saya di toko ini. Toko. Sebenarnya
untuk membeli itu Pak. Ya. Kemudian Bapak mau jual. Ya Pak. Itu tuh saya di mana? Ya sama di Perkarun. Tapi banyak petani yang beli ke Bapak. Ada Pak. Karena saya kok bisa tahu Bapak bahwa di tempat Bapak ini dijual pupuk. Bapak memang menyampaikan kepada petani bahwa Bapak ini dijual pupuk. Ya Pak, itu cuma ada petani yang katanya ada pupuk Pak. Saya belum ada yang katanya ada pupuk susah. Jadi pupuk susah, akhirnya Bapak berminat, akhirnya menjual seperti itu. Ya Pak. Keuntungannya berapa kan? Keuntungannya? Untuk Perkarun 5.000 Pak. Per karung, Ya Pak. per kilo, Perkarun 5.000 Pak. Kalau per kilo saya jual 4.000. Barangnya dari mana, Kang? barangnya juga di zaman. Katanya orang dari itu dari Saguling. Ini mah Saguling. dari sebelum. Ya Pak. Tapi tahu Pak, siapa dia datang berapa lama sekali? Waktu itu yang itu kemarin Pak. Pupuk dalam penjualan di berapa lama? Waktu itu saya beli di 58 tahun. Di buku barang-barang. Ya Pak. Sampai sekarang belum habis. Sudah habis Pak. Sudah habis terus datang lagi. Ya yang itu Pak. Yang proses ini. Nah, Ya itu. oh itu saya. Kalau Bapak ada berapa? 100 tahun. Satu tahunan. Itu barangnya dari mana? Barangnya itu saya dari Bapak kami Pak, sisa beberapa kami dan karena Bapak saya kebetulan mohon maaf ya kalau kami juga kebetulan kebetulan Bapak kami saya itu kekurangan yang dari luar dari kampung kami. Bapak kalau juga Ya, Bapak pernah itu untuk pupuknya daripada pupuknya untuk kekurangan buat kuota saya dari luar dari luar dari mana? dari kerugiannya dari Jawa Barat. Hah? Dari Jawa Barat. Dari negara. Yang selanjutnya dari luar kecamatan. Saya tidak banyak. Terus Bapak menjual itu ke siapa? Ke petani, ke anggota kelompok, sama ke petani yang membutuhkan secara Harganya sama, Kang? 4.000 juga? enggak, ya Pak. Saya mau beli dari kios. Sebagian saya mau beli dari kios karena kebetulan dari kios itu apa namanya saya beli dari luar. Saya beli dari kios itu, kelompok saya beli dari kios dan saya sendiri itu harganya 3.200. Yang saya jual 3.300 sampai 3.400. Anggota kelompok saya jual 3.500 secara jalan. Kang, bantuan petani. Depokan. Kurang lebih 1 tahun. Satu tahun. Satu tahun itu angkot dimodifikasi sama siapa? Saya sendiri. Harusnya full tanknya berapa? Itu harganya 39 juta. 39 liter. Terus dimodifikasi ini full tanknya berapa? 40 juta Pak. Ya Pak, itu. Liter. Tapi memang sudah di itu. Terus disedotnya pakai apa? Pakai sekarang. Terus dijualnya kemana gitu? Dia masih sendiri Pak. Oh dia itu sama sendiri. Harganya berapa? Dia harganya 12.000 Pak. Harganya kalau belinya Belinya saya 10.000 kalau dari pos atau harganya. Kang, berarti sehari-hari apa, Kang, supir angkot? Ya, berapa? Pikiran gitu gimana, Kang? Karena misalnya kalau dari pom besar Pak, jadi kan saya membuka untuk yang asuransi kayak gitu. Jadi kayak yang jauh sampai kamu dan 12.000.